diceritain gak segini agenda dilakukan setiap hari? Kiki. Eh, Seminggu sekali sih insya Allah kita agak main mini soccer ya, atau ya main bola di sini sama teman-teman. Insya Allah sih seminggu sekali. Jadi memang agenda rutin lah, insya Allah. Boleh kamera Bang Husnu? Siap. Selain mini soccer, apa aja sih olahraga mungkin yang sekarang terpuruk? Eh, Kebanyakan sih yang main soccer aja sih, main soccer. Terus kadang-kadang ikut sama teman-teman nge-gym gitu ya, sama teman-teman, tapi bukan yang profesional gitu, cuman hanya buat olahraga ringan aja sih. Nah kalau misalkan lagi olahraga gini nih, biasanya istri suka ngomel-ngomel nggak sih? Mungkin jadi kurang waktunya. Enggak juga sih, cuman ya asal tahu waktu aja mungkin ya. Jadi kalau misalnya udah kan lagi cuma seminggu sekali ya, dan dia udah tahu juga kalau misalnya saya suka main bola, terus juga seminggu sekali. Tapi kalau kemalaman juga ya biasa ditanyain pagi-paginya kan gitu ya, kalau udah kemalaman banget. Jadi makanya kalau kayak gini-gini saya pulang duluan kayak gini. Padahal masih main soalnya. Tapi ini dianggap sebagai pasangan yang harmonis loh hingga saat ini kata dengan Shiren. Ya, ini gimana nih dianggap sebagai salah satu pasangan harmonis gitu. Ya alhamdulillah lah, maksudnya mungkin ya kami menganggapnya itu doa lah ya, doa dari yang lainnya. Jadi kami aminkan. Siapa yang nggak bahagia sih ketika rumah tangganya dijaga sama Allah, harmonis gitu ya. Jadi kami anggap itu doa, kami aminkan. Dan kalau misalnya dibilang ya harmonis, nggak tahu juga ya, maksudnya ukuran harmonis itu seperti apa gitu ya. Karena kalau kami juga kan baru berarti pernikahan menuju 10 tahun lah ya, menuju 10 tahun. Masih banyak lah yang lebih dari kami, lebih senior. Malah poinnya kami harus banyak belajar sama pasangan-pasangan yang sudah senior tapi masih harmonis. Nah ini kita harus tahu polanya apa sih, apa rahasianya. Kalau kami sih baru 10 tahun. Happy family juga dilihat dari Instagram kalian. Dan diceritain dengan anak-anak, dengan Shiren juga. Iya, semenjak menikah terus punya anak pertama, kedua dan ketiga, saya sama Shiren memang mencoba untuk belajar lah tentunya ya, belajar menjadi orang tua yang baik. Walaupun sampai sekarang masih banyak banget kekurangan dan masih belajar sampai sekarang, tapi poinnya kami berusaha dan belajar untuk menjadi orang tua yang baik. Bagaimana cara mendidik yang baik, bagaimana ketika umurnya di umur segini apa yang harus dilakukan, di umur segini apa yang harus dilakukan, ketika ada waktu yang luang apa yang harus kami lakukan, ketika jarang ketemu apa yang harus kami lakukan. Jadi intinya sebagai orang tua kami masih banyak belajar banget sih sebenarnya ya, apalagi kan kalau misalnya umur anak kami kan 9 tahun ya, paling tua gitu ya yang tahun ini gitu. Sedangkan yang lain-lain udah 20 tahun, ada yang sudah 25 tahun tapi anaknya berhasil, sukses menjadi anak yang anak yang baik gitu ya. Jadi malah kalau bisa dibilang ya kita harus belajar sama orang-orang yang seperti itu. Tapi untuk menghadirkan suasana keluarga yang bahagia itu dari Kak Wisnu itu apa sih, bisa berbagi mungkin untuk pemirsa? Gimana apa? Untuk menghadirkan suasana selalu bahagia bersama istri dan anak-anak itu apa sih resepnya dari Kak Wisnu? Banyak hal sih sebenarnya, terutama komunikasi satu sama lain, saling percaya satu sama lain, terus mau belajar kita satu sama lain gitu. Maksudnya suami istri mau belajar, artinya kalau ilmu pernikahan itu kan juga ada ilmunya. Nah kami yang masih baru banget ini ya, jadi kami juga mencoba untuk belajar ilmu pernikahan, artinya ilmu dalam rumah tangga. Jadi kami belajar juga. Jadi dengan landasan ilmu itu mudah-mudahan jadi kami bisa berjalan dengan satu landasan tersebut gitu loh. Jadi nggak beda pendapat, kita sama-sama satu visi dan misi gitu. Jadi mungkin komunikasi dan ilmu penting lah dalam menjalankan rumah tangga. Kalau dengan quality time sendiri sama keluarga itu biasanya kapan sih dan gimana gitu cara membagi waktunya? Mungkin waktu yang paling banyak sama anak-anak sepertinya Shiren ya, karena ibu ya, terus banyak waktu di rumahnya. Kalau saya memang
lebih banyak di luar. Waktu paling banyak sama anak-anak tuh biasanya pagi. Kalau pagi antar sekolah, dan itu waktu yang mungkin saya coba untuk maksimalkan dan manfaatkan, maksudnya ya, insya Allah mudah-mudahan ya di mobil. Saya antar anak pertama sama kedua kan sekolahnya sama, jadi saya ngobrol sama anak-anak ya, bercanda apapun itu, cuman manfaatkan waktu ketika waktu itu hanya sedikit gitu ya, mungkin sekitar setengah jam atau 45 menit aku sama anak-anakku di mobil gitu. Nah setelah itu kalau pulang biasanya anak-anak udah tidur gitu ya. Nah biasanya di weekend paling Sabtu sama Minggu, ketika ada waktu sama anak-anak ya aku maksimalkan juga waktu sama anak-anak. Termasuk Sebagai? Suka jalan-jalan nggak sih kayak ke puncak misalnya? Iya. Jadi kalau misalnya kayak tadi ya Sabtu Minggu ataupun weekdays, malah karena weekdays, kenapa kita pilih waktu weekdays juga mungkin ketika anak-anak memang nggak sekolah misalnya gitu ya, kita gunakan waktu untuk jalan-jalan ke puncak, karena kan otomatis kalau misal weekdays kan puncak nggak begitu ramai juga ya, nggak begitu ramai banget gitu. Jadi kami gunakan waktu untuk jalan-jalan juga. Jadi bukan hanya weekend saja, cuman memang lebih banyak waktu weekend. Kalau misal ke puncak misalnya rumah Papa Mark gitu ya, kita kan ada rumah di sana, jadi kita ke sana bersama-sama, ataupun kemana, nggak harus di puncak juga, mungkin di Jakarta aja, yang penting bareng-bareng gitu. Kapan jalan-jalan ini? Terakhir kemarin ke Bogor ya, kita ke Bogor, kita ke satu taman Kuntum namanya di Bogor, kasih makan kelinci, sapi, kambing, ya seru lah. Yang penting anak-anak happy, tapi di satu sisi ada edukasi yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita. Kenapa milihnya ke tempat kayak gitu sih Kak, daripada Baru mau ngomong tentang Iya, haji tentang haji kemarin sempat naik haji atau umroh, Pak? Ya alhamdulillah haji sih kemarin ya. Alhamdulillah haji kemarin. Sendiri atau bersama istri? Ya Ji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri. Sendiri. Pak Haji, sedikit dong update besok pertandingan Al Nassr vs PSG, kira-kira yang mana nih? Dua-duanya sebenarnya bukan klub maksudnya yang saya suka gitu, maksudnya bukan nggak suka juga, artinya cuman kalau dibilang pegang siapa, kalau secara nggak tahu ya, secara realistis mungkin PSG mungkin ya, tapi ya siapa tahu mungkin Ronaldo bisa berkata lain gitu ya di permainan itu gitu. Allah alam sih nggak tahu. Tapi agak kesulitan gak sih, karena kan Ronaldo didampingi dengan klub baru, sedangkan PSG kan orangnya yang udah kayak Sekarang langsung ada komen apa aja sih? Benzema kesini juga? Enggak, beda. Oh Benzema beda. Benzema beda kan si klub. Al Hilal ya? Beda klub ya. Si itu apa sih? Yang dari Chelsea itu? Mm-mm. Itu sama Benzema kan? Iya, betul. Oh iya. Tapi Liga Arab sekarang masya Allah ya. Banyak banget pemain-pemainnya loh yang datang ke sana. kira-kira pertandingannya akan sulit gak sih untuk Al Nassr? Mungkin ya. Kalau saya rasa sih memang masih PSG sih. Masih PSG. Kira-kira skor berapa? Nggak tahu deh kalau skor deh. Nggak tahu, mungkin 2-0 lah mungkin ya. Mungkin.